Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung ya di awal. Eh, Alhamdulillah sore hari ini kita masih bisa berkumpul ya melalui Zoom terkait sosialisasi Pak ya, instruksi rencana pengamanan jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jadi tinggal menghitung berapa minggu lagi ya kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Jadi kemarin kita mendapat informasi langsung dari kantor pusat PKSS, yaitu instruksi terkait rencana pengamanan, di mana diisi dari surat instruksi tersebut, ya, di antaranya ini saya jelaskan poinnya aja Pak ya. Kalau kita baca semuanya lama, jadi secara intinya saja, yang pertama yaitu tidak memberikan izin cuti sejak H-7 hingga H+7 ya, yaitu hari raya Natal dan Tahun Baru kepada petugas pengamanan, satpam dan jaga malam. Jadi ini rutin setiap tahun, saya yakin Bapak-bapak sudah mengetahui ya bahwasanya kita setiap akan libur panjang ya, libur hari besar pasti kita tidak diizinkan untuk cuti kecuali kita sakit ya, kecuali sakit, kecuali ada keluarga inti kita yang meninggal Pak ya, yang dapat musibah dan lain sebagainya ya. Tapi kita berharap kita semua bisa tetap berdinas jaga di puncak hari raya Natal dan juga Tahun Baru ya Pak ya. Jadi nanti start dari tanggal 18 Desember hingga 8 Januari, ketika rekan-rekan ingin mengajukan cuti itu otomatis tertolak Pak pengajuannya, karena sudah masuk H+7 dan H-7 ya dari Tahun Baru dan juga Hari Raya Natal. Maka dari itu tidak diperkenankan kita untuk cuti ya, diusahakan kita tetap masuk seperti biasa. Sampai di sini paham instruksi yang disampaikan Pak ya? Siap benar, Bang. Ya, Ya paham, Pak. ya, baik. Bang, Bang, siap. Ya, terima kasih. Kemudian rekan-rekan selanjutnya kita lanjut ke arahan pengamanan bagi petugas pengamanan. Ini singkat saja Pak ya. Nah, jadi rekan-rekan, yang pertama yang harus kita kontrol, yang kita perhatikan, yang pertama itu terkait masalah patroli, Pak. Ya, jadi terkait patroli, tolong benar-benar rekan-rekan lakukan pengecekan, terutama panel listrik, panel-panel listrik, apalagi mungkin di antara rekan-rekan mengetahui di unit kita ada panel listrik yang sering naik turun dan butuh perbaikan. Nah, itu tolong segera dilaporkan Pak ke pimpinan unit kerjanya ya, biar bisa dilaporkan ke SPO ya, biar ada perbaikan nanti itu terkait kondisi panel-panel listrik yang menurut kita itu bahaya, akan memicu kebakaran dan lain sebagainya. Itu akan menjadi perhatian kita. Kemudian pastikan juga colokan listrik jangan sampai pada saat libur panjang justru tidak kita cabut ya. Nah, saya yakin rekan-rekan pasti tahu mana saja yang colok-colokan yang perlu dicabut, yang tidak ya. Jadi tolong itu benar-benar dipastikan dan dicek karena kita mengkhawatirkan adanya kejadian kebakaran. Jadi itu pertama. Kemudian pastikan juga setiap ruangan dan CCTV di kantor kita berfungsi baik. Ya Pak, ya, tolong laporkan kalau memang ada CCTV yang mati, tiba-tiba mati, rusak dan lain sebagainya, dan itu merupakan titik penting, tolong segera kita laporkan Pak ke pimpinan kerja biar ditindaklanjutkan ke cabang masing-masing, biar ada perbaikan. Kemudian mematikan lampu dan mencabut kontak peralatan listrik yang tidak digunakan, memeriksa kondisi AC. Kita beberapa kali Pak kejadian di cabang, terutama yang di wilayah Jawa.
Banyak pemicu kebakaran itu diantaranya karena AC, faktor AC. Jadi karena AC udah tidak dingin, AC-nya bocor, tiba-tiba konslet. Memicu kebakaran itu banyak Pak dan sering terjadi. Nah, maka dari itu tugas kita nanti pada saat libur panjang, aktivitas kantor tidak ada, ya tugas kita adalah memastikan kondisi AC. Jangan terlalu banyak dihidupkan, ya cukup di galeri ATM yang harus kita perhatikan kondisinya dan juga di lantai satu, lantai dua juga kita bantu pastikan, terutama di ruang server Pak ya, ruang server usahakan suhunya tetap dingin. Ya karena kami pernah melakukan sidak di beberapa unit kerja justru ruang servernya panas dan itu bahaya Pak. Itu bahaya bisa nanti memicu korslet listrik ya dan bakaran ya amin-amin lah jangan sampai terjadi. Jadi tugas kita adalah memeriksa, memastikan, oh ini ruang server ini ladak dingin, lapor. Mumpung eh, belum libur panjang, jadi bisa nanti OB kita cari teknisi buat perbaikan misalnya, bersihin AC dan lain sebagainya misalnya ya seperti itu. Kemudian selanjutnya pastikan pintu dan jendela terkunci. Kemudian memastikan keadaan ATM, CRM dalam keadaan online dan tidak ada indikasi mencurigakan yang ini modus kejahatan skimming, ganjal ATM ataupun vandalisme. Ya, jadi jelang biasanya ya jelang tahun baru itu kan banyak masyarakat ya keluar misalnya berkumpul dan lain sebagainya, terutama anak-anak muda, ya, terutama rekan-rekan yang mengetahui ukernya atau di depan ukernya sering terjadi tawuran. Ya, misalnya contoh di Lima Ulu lah di Palembang, oh sering tawuran. Kemudian di seberang Ulu misalnya dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan tolong antisipasi, Pak. Tolong antisipasi kalau memang terjadi tindakan seperti itu di depan unit kerja kita, minta bantuan ke pihak polisian, laporkan dengan pengaduan Polda, ya nomor-nomor Polda yang pernah kita sosialisasikan atau kalau rekan-rekan lupa nomornya, cek di profil WA saya ada tuh Pak, nomor pengaduan Polda, baik itu di Babel maupun di Polda Sumsel. Jadi itu cukup membantu kita ketika tiba-tiba ya terjadi kerusuhan misalnya, terjadi tawuran misalnya. Boleh kita minta bantuan Polda ya, kepolisian terkait. Itu. Kemudian selanjutnya memeriksa stiker kotak pengaduan. Nah, ini biasanya nih di ATM kita patut waspada dan curiga terhadap nasabah yang mungkin saja bertransaksi cukup lama di ATM. Apalagi posisinya di malam hari misalnya. Kita perhatikan nasabah ini transaksi lama sekali. Nah, itu sebaiknya kita lakukan peneguran ya, peneguran dengan sopan, kita tawarkan bantuan. Ya, kalau memang gelagatnya sedikit mencurigakan, saya yakin kalau kita deketi, mereka akan lari, Pak, akan pergi dengan sendirinya. Tapi kalau dia memang butuh bantuan Pak Sapam, saya yakin dia tidak akan lari. Ya, kita hanya memastikan ATM kita tuh mesinnya aman, tidak diganjel, tidak ada stiker yang tertempel aneh-aneh, nomor kontak call center yang lain selain kontak call center BRI. Nah, itu yang kita pastikan, Pak. Kalau ada, ini nomor kontak stiker pengaduan, kayaknya bukan nomor kontak BRI, cabut, Pak. Jangan dibiarkan tertempel di mesin ATM kita. Kemudian segera melapor kepada petugas terkait apabila ada kerusakan dan gangguan mesin ATM. Nah, ini rekan-rekan kemarin ada salah satu kejadian di Sekayu ya, hari libur, hari weekend. Jadi
ada nasabah yang mengadu ya atau melaporkan ke Sabrina terkait kondisi mesin ATM kita. Ya, ternyata di lapangan anggota kita tidak ada di luar. Ya, makanya nasabah tersebut membuat pengaduan di Sabrina. Nah, maka dari itu Pak, ini kami ingatkan lagi, tolong ketika penjagaan weekend, libur, ya terutama shift sore nanti lewat dari jam 4 misalnya ya, sampai malam, ya sampai jam 11 malam, tolong rekan-rekan tetap siaga, terlihat di luar Pak. Karena nasabah sekarang apapun keluh kesahnya, kendala di galeri ATM, kalau tidak ada bahasa kami pasti mereka akan buat pengaduan di Sabrina. Ya, maka dari itu ya kita rekan-rekan pasti tidak ingin dirugikan karena menjadi pelaporan ya terkait pelayanan, ya terkait tidak maksimalan kita pada saat penjagaan. Ya, maka itu akan memicu rekan-rekan mendapatkan SP, Pak. Ya, jadi ini kami ingatkan kembali, tolong ya, tolong jangan sampai nasabah kita merasa tidak nyaman ya dengan ketidakberadaan kita di luar. Bisa dipahami maksudnya, Pak ya? Ya, halo, rekan-rekan. Paham, Siap. paham, Siap, siap, paham. bisa Ya, kan? Paham, Ji. Paham. ya, baik, Siap, Pak. Pak. Terima Paham. kasih. Siap, paham dah. Kemudian, Bapak-bapak, kita lanjut. Ya, wajib melaporkan situasi keamanan di WA Group, mencatat kegiatan hasil patroli, ya, dimutasi barang-barang inventaris yang disimpan di unit kerja, melaporkan dokumentasi foto terkait kondisi barang inventaris, kendaraan dinas, unit kerja, mesin ATM, listrikan, area galeri ATM, area parkiran, kondisi keamanan di setiap lantai dan lain-lain. Nah, jadi ini juga tetap berjalan laporan situasi di WA Group tolong dilaporkan dan dokumentasi juga tolong isi. Ya, rekan-rekannya kami tidak ingin justru di libur panjang nanti kita malah ada kejadian. Ternyata pada saat kejadian rekan-rekan terbukti tidak patroli, tidak ada pelaporan grup WA, tidak menulis buku mutasi dan lain sebagainya. Tentu akan memberatkan temuan rekan-rekan yang tadinya hanya di sanksi SP1 bisa berakibat fatal menjadi SP2 atau SP3. Nah, jadi itu agar menjadi perhatian rekan-rekan. Kemudian selalu siaga menjaga kebersihan poker, banking hall, ruang ATM, area parkir, dan lingkungan kantor. Sehingga memberi kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi di ruang ATM, terutama pada saat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Nah, ini pasti meledak, Pak, nasabah. Ya, biasanya hari libur, tanggal merah, ya banyak mungkin bertepatan dengan libur sekolah, orang akan ambil uang di masing-masing ATM di unit kerja kita, Pak. Jadi tolong masalah kebersihan jangan sampai di wilayah kita justru nanti diviralkan, ya, diviralkan oleh nasabah misalnya, atau diviralkan oleh sidaknya kantor pusat. Ya kita tidak tahu Pak. Ya, jadi kami minta tolong semua user terkait kebersihan, ya, tolong benar-benar rekan-rekan dijaga pada saat penjagaan, ya. Kemudian yang kelima, selalu siap siaga di unit kerja atau pos jaga masing-masing. Petugas keamanan dalam posisi standby dan terlihat di area unit kerja kelolaan. Petugas dilarang tidur selama penjagaan, dilarang merokok, wajib menggunakan atribut lengkap dan tidak diperkenankan asik bermain game atau TikTok Live selama bertugas. Nah, jadi ini ditebalkan Mbak tulisannya. Ya, artinya ini larangan yang bersifat mendesak. Ya, tolong dengarkan. Akhir-akhir ini kami PKSS banyak menerima laporan aduan dari manajemen BRI
terkait masih banyak anggota kita pada saat penjagaan di siang hari, Pak, tidur di siang hari. Kalau malam hari manusiawi lah ya, ketiduran masuk itu tuh. Ini di siang hari, Pak, tidur. Nah, tolong, Pak. Tolong hati-hati rekan-rekan. Tentunya manajemen ya baik BRI maupun PKS akan menindak tegas, Pak. Tegasnya dalam artian ya bisa saja dikembalikan. Dan itu sudah ada contohnya, Pak. Saya nggak perlu sebut cabang mana. Yang jelas itu sudah ada kejadiannya, ya. Itu salah satu contoh. Kemudian masalah rokok, merokok juga hati-hati rekan-rekan. Ini tidak diperkenankan, Pak. Baik jam layanan maupun di luar jam layanan, tolong hentikan, Pak. Ya, sudah banyak anggota yang berujung tidak diperpanjang gara-gara masalah rokok. Jadi Pak, tolong ini benar-benar jadi perhatian khusus. Mau unit kerja bapak-bapak di dalam atau di pelosok, Pak, unit kami di pelosok. Tidak bakal ada yang sidak sini, Pak. Dengan PD-nya bapak-bapak bilang seperti itu, tahu-tahu sidaknya melalui kamera diukur. Ya, rekan-rekan jangan kaget. Kamera diukur itu bisa online, Pak. Ya, jadi akan ketahuan nanti, terutama shift malam. Kami tidak mau lagi mendengar komplainan aduan dari manajemen BRI terkait kinerja rekan-rekan pada saat jaga justru temuannya merokok. Kalau itu terbukti benar, ada videonya, ada gambarnya, ya mohon maaf Pak, kami sulit untuk membantu. Karena ini sudah berulang kali kami ingatkan. Ya, jadi resiko tetap resiko masing-masing. Pak, aku tidak biasa karena aku jago biasa ngerokok, Pak. Ya sudah, resiko masing-masing. Yang jelas, kami selaku manajemen sudah menyampaikan, sudah memberikan warning, himbauan. Kalau itu terbukti benar, rekan-rekan melakukan, ya monggo, silakan. Resiko tanggung sendiri, Pak. Ya, itu. Itu masalah rokok. Kemudian masalah main game atau TikTok live ya. Kami juga ini menegaskan ya, ada beberapa rekan kita yang bermain game atau main TikTok ya live, tolong jangan bawa embel-embel satpam Pak. Ya, jangan bawa pakai baju dinasnya ya. Sedang jaga malah TikTok live. Awas, hati-hati Pak. Ini teguran terakhir ya. Tolong, kami sudah dapat aduan yang masuk terkait anggota-anggota satpam yang sering TikTok live pada saat tugas. Ini tolong benar-benar hentikan Pak, tolong. Ini karena juga jadi perhatian kantor pusat. Tidak boleh. Kalau rekan-rekan sedang off dinas, ya terserah, ada masalah Pak. Di luar jam dinas, rekan-rekan mau TikTok live, ya, YouTube live dan sebagainya, ya silakan, tidak masalah. Asal tidak membawa seragam atau atribut Satpam, PKSS atau Satpam BRI. Ya, jadi itu agar menjadi perhatian. Ini kami ingatkan biar rekan-rekan segera memperbaiki, jangan dilakukan, Pak. Nah, itu benar-benar jadi perhatian kantor pusat. Ya, sampai di sini rekan-rekan cukup jelas Pak ya yang saya sampaikan Pak ya. Jelas, siap, Siap, jelas. siap, Siap jelas jelas. Pak. Siap, jelas. Siap, jelas. Jelas, Siap. jelas, jelas. Ya, Siap, jelas. baik Pak. Terima kasih. Kita lanjut sedikit lagi ya Pak ya. Kemudian terkait masalah nomor kontak darurat ya. Jadi bapak-bapak kami yakin pasti sudah punya nomor Polsek, Polres, Koramil ya, pemadam kebakaran, ambulan, PLN dan Basarnas. Nih Basarnas nih kaitannya amit-amit lah ya, ada kejadian gempa bumi misalnya, atau ada kejadian banjir ya, banjir bandang misalnya kan, erupsi gunung ya. Ya mudah-mudahan ya, kita berdoa tidak ada kejadian. Ya kita berharap seperti itu Pak. Tapi kami minta rekan-rekan tolong persiapkan nomor-nomor kontak darurat ini, pastikan rekan-rekan punya dan memiliki nomor telepon yang masih aktif. Ya, jadi ketika ada kejadian enak kita bisa menghubungi, bisa minta bantuan. Ya, jadi itu. Kemudian
Selanjutnya, apabila ada terjadi kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, percobaan pencurian, perampokan, penganiayaan terhadap petugas dan lain-lain, segera melapor ke Komandan Regu, ya, ke Komandan Regu atau RO, kemudian Chief Operation, Wakil Pemimpin cabang dan pimpinan unit kerja masing-masing dan pihak berwajib. Nah, jadi ini penting rekan-rekan terkait misalnya amit-amit ada kejadian menonjol, yang ada kejadian menonjol di unit kerja. Tolong kami diinfokan juga, Pak. Ya, terkadang ada rekan-rekan yang hanya laporannya hanya ke unitnya saja. Ternyata dari pihak PKSS dan RO saya kami di lapangan tidak mengetahui bahwasanya ada kejadian kehilangan motor misalnya. Nah, tolong Pak, tolong ketika ada kejadian yang menonjol seperti ini, tolong kami juga diinfokan Pak. Jadi kami ketika ditanya pihak BRI, kami bisa memberikan jawaban, kami bisa memberikan klarifikasi. Karena lucu ketika manajemen BRI nanya ke kami, Pak, di unit kami semalam motor hilang. Nah, kami tidak dapat laporan. Ternyata anggota kita tidak melapor ke Dantu. Diam-diam. Ya sengaja disembunyikan. Diam-diam. Aku salah lapor Dantu. Aku salah lapor dengan RO atau Cip. Lagi kita diberhentikan. Loh, jangan, Pak. Ini kami minta tolong, sekecil apapun kejadian yang rekan-rekan alami di unit kerja, baik itu kebakaran, percobaan pencurian, ya, perampokan, penganiayaan dan lain-lain, tolong kami juga diinfokan Pak, dilakukan kan, ya. Jadi kami bisa memberikan jawaban ketika pihak manajemen BRI bertanya atau konfirmasi ke kami ke pihak PKSS. Cuma yang kami paling paling tegaskan nanti, kami minta tolong bantuannya Pak Danru. Nanti kita selama libur panjang, nomor handphone kita selalu aktif 24 jam. Artinya kita memang benar-benar siap membantu anggota kita di lapangan. Termasuk Siap, saya, siap, siap. termasuk juga RO, Pak. Nanti kita akan aktif handphone. Ya, jadi kita berharap, ya kita tidak ingin ada kejadian, kita tidak ingin, ya kita inginnya semuanya berjalan aman, lancar, kondusif. Ya itu tadi terkait hal-hal yang menjadi fokus kita, tolong benar-benar kita laksanakan, Pak. Ya, kayak patroli, kayak kelengkapan atribut, kayak kewaspadaan penjagaan, kayak larangan dan himbauan dan lain sebagainya itu benar-benar dijalankan. Jadi kita sampai selesai tahun baru aman, tidak ada komplain, ya, nggak mempengaruhi apa rekomendasi perpanjangan kita ke depannya. Sampai di sini rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Ya, tidak ada, Pak. Cukup. Cukup, Jelas Pak. ya? Siap. Ya, Siap. baik. Kalau Cukup. tidak ada yang ingin ditanyakan, saya minta waktu 5 menit lagi rekan-rekan. Ini saya ingin menyampaikan terkait temuan QA ya. Ini yang juga cukup penting karena ada temuan baru nih. Jadi rekan-rekan wajib mengetahui juga. Ya, kemarin kami sudah Zoom ya bersama Pak Danru yang Sekanwil. Jadi rekan-rekan tolong ini jadi perhatian kita. Kita Palembang ya untuk bulan November ini ternyata kita tidak bisa nol ya. Artinya masih ada rekan kita yang justru jadi temuan ya. Kami berharap rekan-rekan tolong jangan coba-coba jadi temuan Pak. Ya, tolonglah. Ya, karena itu akan berakibat buruk bagi rekan-rekan. Kenapa? Ya otomatis dapat SP Pak. Niana. Ya, ini saya tidak bohong Pak. Itu langsung instruksi dari kantor pusat. Siapapun anggota yang terbukti menjadi temuan, baik itu temuan QA, temuan SPO, temuan AMOL,
ya di lapangan, temuan Danru misalnya di lapangan, kasih SP. Tidak ada tawar menawar, surat pernyataan tidak ada, kasih SP. Jadi itulah Pak, ya bahayanya. Jadi kami minta tolong yang terkait kelengkapan atribut kita yang masalah jenggot, kumis, kemudian kuku, tongkat borgol, dipakailah Pak, ya pakailah Pak, pakailah. Kita nak nyari aman, ya. Tapi kalau rekan-rekan tidak mau, sudah kita ingatkan ya wes. Ya artinya itu keputusan rekan-rekan Pak. Kami ingin mengarahkan yang mau diarahkan, yang tidak mau ya tidak masalah. Ya itu pilihan rekan-rekan. Tapi kami berharap ya kita ini inginnya aman, tidak ada temuan. Ya jadi kita harus di bulan Desember nanti, tolong kita semuanya harus kompak Pak. Mulai dari Kayu Agung sampai Tanjung Pandan, ya. Dan dari unit-unit terjauh, jangan sampai kita jadi terbukti jadi temuan. Ya baik itu temuannya dari apa saja? Temuan dari foto serah terima, ya, temuan dari foto SQE dan lain sebagainya, QE. Nah, itu tolong benar-benar jadi perhatian, jangan dianggap sepele, Pak, jangan. Ya, karena kalau temuannya berulang, otomatis kontrak itu hanya 6 bulan, ya, hanya 6 bulan, Pak. Ya, ini saya sampaikan biar rekan-rekan mengetahui. Ya, jadi kalau kita tahu, kita tidak bakal melakukannya. Ya kita melakukannya karena kita tidak tahu. Nah sekarang hari ini sudah kita infokan, kami berharap rekan-rekan sudah mengetahui, jangan dilakukan. Ya Pak ya, bisa tak Pak kita tidak temuan QA atau tidak temuan masalah grooming, bisa atau tidak Siap, rekan-rekan? bisa. Bisa Bisa Pak Pak. ya, ya baik Pak. Siap, bisa Pak. Nanti kita buktikan, Siap Pak, siap. ya kita buktikan di bulan Desember nanti semuanya kita harus tidak ada temuan. Ya karena Pak, jujur saja, ya ONS ya sering mengingatkan kita, Pak, udah Pak, kalau memang susah, sapam tersebut diarahkan, udah Pak, kita kembalikan aja. Nah itu Pak, jangan sampai manajemen berpikiran seperti itu, mengembalikan kita, justru dari pekerjaan sulit Pak. Beda cerita kalau bapak ada bisnis dan lain sebagainya, masih ada tungguan enak Pak. Kalau nggak ada lagi, inilah harapan kita. Nah inilah, tolong dijaga jangan sampai temuan. Kemudian rekan-rekan, ini ada temuan baru ya. Jadi temuannya masalah rambut beruban. Nah, jadi bapak-bapak yang mungkin sudah masuk usia ya 40 ke atas, mungkin rambutnya sudah berubah menjadi warna putih, tolong nanti disemir Pak. Karena ini ada ya kejadiannya di Bandung, ya KC Bandung. Sapam jadi temuan gara-gara masalah rambut beruban. Nah, jadi kami minta tolong segera bapak-bapak yang rambutnya udah mulai putih, kita pikok Pak, ya kita warna, ya warna semirlah warna hitam, Pak. Ya jangan warna yang lain Pak. Ya meskipun dalam agama kita sebenarnya tidak boleh, tapi apa boleh buat, ya Pak ya. Ini demi pekerjaan kita Pak, biar kita tidak jadi temuan. Ya, karena masalah rambut uban, kami pun kaget. Ya, ternyata rambut uban temuan. Ya Pak ya, jadi tolong segera Pak rambut yang beruban disemir, dipikok Pak. Ya, dipikok warna hitam. Kemudian selanjutnya yang perlu kami jadi perhatian kita Pak, ini masalah sepatu. Nah, jadi sepatu mungkin ada rekan kita ketika perjalanan dinas, sepatunya dipakai dari rumah, entah kena hujan, becek dan lain sebagainya. Tolong, begitu rekan-rekan sudah datang ke Uker, langsung lap Pak. Lap pakai kanebo, biar perlu semir lagi, lap lagi, rapikan. Ya Pak ya, baik itu sepatu PDH, PDL. Sepatu ini ada yang jadi temuan. Ini dapat SP Pak. Ya, yang temuan ini
yang namanya terlampir di sini ya semuanya dapat SP ya. Nih kaos kaki, kaos kakinya tidak polos, artinya kaos kakinya mungkin warna belang-belang, warna kayak hitam putih dan sebagainya. Jadi tidak boleh ya kaos kaki harus berwarna hitam polos. Kemudian kaos kaki tidak boleh warna abu-abu. Kemudian tidak memakai ID card. Nah ID card pun kita tidak pakai SP Pak. Ya maka dari itu jangan jadi temuan Pak. Ya, kemudian apa lagi? Cut Horden, berwarna abu-abu bukan bening, ikat pinggang kopel kusam, kuku panjang, jari celingking. Kemudian tidak menggunakan topi selama bertugas di luar, tidak membawa tongkat T, baju dalam kelihatan nih di Gorontalo, tidak ada borgol, tidak memakai borgol, tidak memakai nomor rek, tidak memakai tanda lokasi Polres. Kemudian apa lagi nih? KTTP tidak dijepit di saku kiri. Nah, KTTP tidak dijepit di sebelah kiri. Dapat ESP, Pak. Ini kejadian di KC mana nih? Bali G. Ya, KCP Pogu apa nih? Guguran. Kemudian kuku jempol panjang, sepatu, sepatu kondangan. Nah, ini kami imbau, Pak. Tolong rekan-rekan yang mungkin ya, yang mungkin ada yang pakai sepatu bukan sepatu sapam, gantilah Pak, jangan pakai sepatu kondangan. Itu juga jadi temuan. Kemudian apa nih wajah berkumis, ya. Yang mana lagi nih? Tidak ada nomor rek, aksesoris cincin model terlalu besar atau cincin batu aki itu tidak diperkenankan, Pak. Card holder rusak. Nah, wadah ID card kalau rekan-rekan wadahnya sudah rusak, boleh rekan-rekan ganti. Itu belinya di toko Mister DIY. Mister DIY itu tokonya warna kuning, cari di internet. Ya, toko Mister DIY. Kalau tidak salah harganya 5.000, 8.000 banyak Pak. Ya, itu. Kemudian rambut menyentuh telinga dan kera baju, wajah berkumis dan berjenggot. Nah, jadi inilah rekan-rekan Belum, dapat update temuan-temuan QA agar menjadi perhatian rekan-rekan. Jadi kami harap rekan-rekan sudah mengetahui ya, sudah mengetahui dan jangan sampai menjadi temuan. Selanjutnya, bentar, bentar, bentar. Nih, selanjutnya masalah foto serah terima. Nah, foto serah terima, Pak, tolong ini jadi perhatian juga. Tolong ketika rekan-rekan berfoto, pastikan lagi borgol terlihat, tongkatnya terlihat, kemudian topi dipakai, kaos dalam tidak terlihat, atribut PIN, ID card, tali kur semuanya terlihat, Pak. Karena kami baru-baru ini mendapat laporan dari QE, ya, foto serah terima tuh sekarang sudah diperiksa juga oleh QE dan terusan. Ya, jadi foto-foto serah terima rekan-rekan itu kalau tidak terlihat borgolnya, rekan-rekan dianggap tidak pakai borgol. Jadi pesan kami, Pak, tolong ketika foto serah terima, tampakkanlah borgol itu ke depan, putar. Dan selama ini borgolnya di belakang, tidak terlihat, tampakkanlah ke depan. Tongkat juga yang selama ini agak ke belakang, tampakkanlah ke depan. Jadi terlihat, Pak. Paham maksudnya, Pak ya? Siap, Halo? paham Pak. Paham, Cip. Paham, Cip. Ya. Jadi Maaf. jadi itu Pak ya, itu agar menjadi perhatian kita. Tolong ini jangan dianggap remeh. Kalau rekan-rekan sudah jadi temuan, udah keluar SP1, udah terlambat, Pak. Ya, ini mumpung kita belum dapat SP1, artinya udah kita ada persiapan. Oh, gampang. Udah, apa susahnya? Borgol kita tampakkan. Tongkat kita putar ke depan. Atribut pakai lengkap. Udah, selesai, kelar. Urusan tidak ada temuan. Ya, karena sekarang itu benar-benar dicek, Pak. Ya, benar-benar dicek. Ya, kita memang benar-benar dalam pengawasan ketat oleh kantor pusat. Kemudian masalah buku mutasi
Ini minta tolong Pak Danru, ya, tolong buku mutasi pastikan kembali anggotanya menulis, karena di beberapa surat edaran ya yang pernah dikeluarkan bagi siapa anggota yang terbukti tidak menulis buku mutasi akan kita berikan surat peringatan juga tuh. Ya, jadi Pak Danru tolong dikawal betul. Saya perhatikan di grup semuanya sudah mengirim. Ya, takutnya kami antisipasi dikhawatirkan rekan kita ada yang kirim foto lama, buku mutasi lama dikirim. Ya, tolong Pak ya, tolong kita belajar bertanggung jawab, kita belajar apa namanya? Apa ya, jujur ya Pak ya, jujur. Oh, ini memang kita buat Pak, laporkan. Karena ini bukan juga permintaan dari saya, ini memang benar permintaan dari manajemen. Ya, kita memang dituntut lebih tertib. Ya Pak ya, baik itu serah terima dan buku mutasi. Sampai di sini rekan-rekan, ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Izin, Cip. Oh, cukup lah, aku Boleh. mengerti. Ya, lanjut Pak Edo. Izin, Cip, menambahkan sedikit, Cip. Boleh. Ya, mic-nya buka dulu Pak Danu. Mangga, mangga. Tidak, Pak. Hidupkan Pak Danu. Siap. Ya, Izin, Cip. ya lanjut. Untuk mengingatkan juga dengan rekan-rekan terkait akhir tahun, karena info dari manajemen itu MRI masuk, jadi minta tolong kerjasamanya teman-teman, kalau wilayah mana yang sudah masuk, bantu sharing. Hmm. Bantu sharing, jadi nasabah-nasabah yang mencurigakan, nasabah-nasabah yang kira-kira berpotensi misteri gas, tolong informasi ke teman-teman yang lain untuk Hmm. meminimalisir risiko temuan. Mungkin itu Benar. aja, Cip. Ya, benar. Setuju. Ya, terima kasih ya Pak Dandu ya. Mungkin maksudnya adalah itu terkait ya ada rekan-rekan misalnya Tawi ya. Misalnya kayak contoh kemarin di Lombok Linggau kan ada temuan dari kantor pusat ya, saling infokan lah bahwasanya ya. Saling infokan di unit mana saja ya selama libur nanti yang ada yang menurut kita terindikasi MRI ya. Jadi kita bisa saling infokan. Ya misalnya MRI, Pak, di Prabu Muli ada MRI. Ada di samping itu yang dipoto misalnya. Nah, jadi bisa siap-siap yang di Kayu Agung misalnya. Di Lahan atau Muara ini maupun Lingga di unit yang lain. Ya saling infokan lah intinya. Ya kalau memang benar itu histeris gas atau MRI atau orang pusat ya yang akan turun melakukan sidak di lapangan. Saling infokan lah ya. Itu info yang baik biar kita antisipasi. Harapan kami adalah ya jangan sampai itu jadi temuan Pak. Ya, yang terutama Linggau ya Pak Dandu ya. Tolong aku tidak tahu lagi, tidak bisa ngomong kenya. Kantor pusat tuh seneng nih yang ke Linggau Pak. Perlintasan, Cip. Nah, seneng nih ya dia ke Linggau itu. Ya, itu artinya itu termasuk wilayah rawan. Linggau, kemudian Sekayu, ya Lahat, ya Pagar Alam, kota wisata. Bangka banyak pantai, kota wisata juga tuh. Hati-hati Pak, hati-hati. Belitung ya, Tanjung Pandan. Ya, Kayu Agung, daerah perlintasan tol, hati-hati. Ya, Prabu Muli juga tol ada. Ya, Muara ini Mahat, intinya semua wilayah ya, terutama Palembang, Lipangi, Sriwijaya, itu ring satu Pak. Hati-hati Pak. Ini berulang kali kita ingatkan, ya kita berharap ya kita aman lah itu semua. Ya, cukup ya rekan-rekan ya. Zoom kita hari ini. Cukup, Rekan-rekan nah. nanti mau role play. Cukup, Cip. Ya, baik itu saja rekan-rekan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Zoom kita sore hari ini kita cukupkan. Nanti akan saya kirimkan link absensi. Minta tolong nanti rekan-rekan isi. Itu aja rekan-rekan. Terima kasih banyak. Ya, sekali lagi kami doakan rekan-rekan. Sama-sama. Ya, kami doakan rekan-rekan semoga senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan kelancaran, diberikan Amin.
rezeki Amin. ya, Amin, rezeki dan amin, kesehatan amin, amin. yang luar biasa bagi kita semua. Itu Kita aja, berdoa Amin. semua. ya. Itu aja Siap, rekan-rekan. Cip. Terima kasih Terima banyak. kasih, amin. Sebelum kita tutup, kita foto dulu, Pak ya. Tolong kamera Siap, di siap, on Pak. cam. Itu ayat muncul kita di batang. Ya, 1, 2, 3. Betul. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Lanjut 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan. Silakan dilanjut ya, laksanakan role play-nya. Siap. Ya, semoga Apa nak? role play kita bagus ya. Itu aja saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat tugas rekan-rekan. Terima kasih.